tepat. Sabar ya, Tuan Putri. Pasti Putri akan menemukan orang yang tepat. Pak, tangkap mereka. Ayo ikut kami. Hah? Tuan Putri? Berhasil mengalahkan mereka. Tuan Putri pun dapat ia selamatkan. Terima kasih Tuan, kamu telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan Tuan Putri dan kamu. Tidak perlu berterima kasih. Sudah menjadi tugas hamba sebagai pelayan kerajaan untuk membantu Tuan Putri. Aku seperti pernah melihatmu sebelumnya. Siapakah namamu? Nama hamba Suta, Tuan Putri. Bagaimana kamu bisa kesini? Ketika saya sedang berjalan di tengah hutan, tiba-tiba saya mendengar cerita Tuan Putri. Seketika itu, saya bergegas mencari ke sini untuk mengetahui dari mana sumber suara itu berasal. Marilah, hamba antar kembali ke Kadipaten Tuan Putri. Baiklah. Sejak saat itu, Suta dan Tuan Putri berteman dengan baik. Dari berbagai bulan berbagai tahun, Suta dan Tuan Putri berteman dengan baik, sehingga timbul cinta antara Suta dan Tuan Putri. Suatu waktu, Tuan Putri ingin menengok Suta yang sedang merawat kuda-kudanya untuk mengajaknya berjalan-jalan di sekitar Kadipaten. Suta, sudah lama aku tidak berjalan-jalan di sekitar Kadipaten. Maukah kau menemaniku berjalan-jalan? Mohon maaf Tuan Putri, tidak baik bila mana terlihat oleh petugas kerajaan lain ketika saya dan Tuan Putri berjalan bersama. Tidak mengapa Suta, apa yang kamu takutkan? Bukan seperti itu Tuan Putri, saya itu hanyalah seorang pelayan Kadipaten, sedangkan Tuan Putri adalah putri Adipati Kudaliman di Kadipaten ini. Aku tidak melihat itu, tapi anggaplah ini sebagai balas budiku karena engkau telah menyelamatkanku. Sekarang temanilah aku. Baiklah, bila mana begitu, hamba akan ikut menemani sesuai kemauan Tuan Putri. Kemudian mereka berdua pun berjalan-jalan mengelilingi Kadipaten. Permisi Putri. Iya, silahkan. Ibu mau ke sawah? Iya Putri. Putri sendiri mau kemana? Oh, saya hanya ingin melihat Kadipaten. Hati-hati ya Putri, kami pergi dulu. Mari Putri. Sepanjang perjalanan pulang, Tuan Putri terus menatap Suta. Tak disangka, rasa cinta Tuan Putri memuncak. Suta, bagaimana menurutmu bila kau menikahiku? Hah? Tentu saja aku tidak berani. Pastinya Adipati akan murka. Sekarang mari kita kembali ke Kadipaten dan berteman seperti biasa. Suta merasa gelisah setelah mengenal pembicaraan dengan sang putri. Namun, ia paham betul bahwa dirinya tak pantas bersama seorang Tuan Putri. Bila Suta menjadi suami sang putri, sudah pasti harga diri putri akan jatuh. Lama-kelamaan, Suta semakin gelisah karena ia sebenarnya juga memendam rasa cinta terhadap sang putri. Kegelisahannya memuncak, ia pun bergegas mencari sang putri. Dan secara tidak sengaja menemukan putri yang sedang menangis. Putri, mengapa kau bersedih? Bukankah kau mengetahui alasannya? Mengapa kau bertanya padaku? Maafkan aku, Tuan Putri. Sebenarnya, aku pun telah jatuh cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu. Benarkah?
rasa cintamu itu dengan menghadap ayahanda untuk melamarku. Baiklah, bila mana itu kehendakmu, aku rela melaksanakan itu atas cintaku padamu. Mari kita menghadap Adipati bersama-sama. Putra dengan putri pun pergi untuk menghadap Adipati. Adipati, hamba pamit pergi. Sudah, apa yang kamu lakukan di sini? Hormat Adipati, maafkan kelancangan hamba. Izinkan hamba ingin menikahi putri Adipati. Hamba akan menggunakan Lancang! Kau ini seorang kacung, tidak pantas bila disandingkan dengan putriku. Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan dia ke penjara bawah tanah. Tidak, suka. Tuan Putri, Tuan Putri. Ayah, kenapa? Diam, ayah mau berbicara. Bagaimana bisa kau jatuh cinta terhadap orang rendahan seperti itu? Bila mana aku memberikan izin, bagaimana martabat kerajaan ini? Tapi dialah yang telah menyelamatkanku dari penculik waktu itu, ayah. Selain itu, sikap kedua otaknya jauh lebih baik dari semua pangeran yang pernah kutemui. Sabarlah suamiku, kenapa kau tidak memikirkan perasaan putrimu sendiri? Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku sebagai adipati? Bagaimana nasib kerajaanku? Ini anakmu sendiri, bukan bawahan yang bisa kau sakiti. Lalu bagaimana dengan kerajaanku ini? Apa yang orang pikirkan bila anakku menikah dengan bawahanku sendiri? Mana yang lebih penting, kebahagiaan anakmu atau kesejahteraanmu? Kalau kau tidak bisa menjawabnya, kamu layak menjadi ayah yang dibenci putrimu sendiri. Suka dipenjara oleh Adipati. Tidak ada seorang pun yang boleh memberi makan ataupun minum. Sang putri merasa bersedih dan bersalah, lalu membuat rencana untuk kabur bersama. Apakah putri baik-baik saja? Ataukah aku telah membuatnya berada dalam kesulitan? Aku harap putri baik-baik saja. Suta, cepat keluar dari sini. Siapa kamu? Tidak penting, cepat pergilah dari sini. Tidak, aku layak tinggal di sini. Aku ini utusan Tuan Putri, sekarang cepatlah pergi. Suta pun bertemu Tuan Putri. Ayo kita pergi dari sini, Suta. Baik, syukurlah kau baik-baik saja. Namun kenapa kamu melakukan ini? Bagaimana jika Adipati murka? Biarlah ayah murka padaku, asalkan aku bisa bersamamu itu tidak mengapa. Ayo. Lihat, Tuan Putri kamu bersama pelayan. Cepat kejar. Baik, ayo kejar. Tuan Putri, cepat lari. Aku akan menyusulmu setelah mengalahkan prajurit itu. Baik, berhati-hatilah, Suta. Akhirnya Suta berani lepas dari para prajurit Adipati. Suta berhasil kabur dengan aman. Mereka pergi bersama ke suatu wilayah dengan sungai besar yang terus mengalir. Putri, kita telah berhasil melewati hidup dan mati sepanjang perjalanan kita ke sini. Sekarang, maukah kau menjadi istriku untuk selamanya? Iya, Suta, aku mau. Setelah penantian hidupku selama ini, akhirnya aku telah mempertemukan cinta sejatiku. Setelah itu mereka hidup bahagia. Mereka memulai kehidupan baru dengan menetap di dekat sungai itu. Itulah asal-usul itu Raden. Nantur yang artinya pelayan dan Raden yang artinya bangsawan. Itu dia, tangkap mereka. Tidak, Suta, kamu bunuhnya. Ini semua demi kebaikanmu, putriku. Kau tidak pernah sekalipun memikirkan perasaanku. Lebih baik aku mati daripada hidup dalam genggamanmu.